Yang terakhir Bapak, karena banyak keganjilan baik dari segi jumlah materi maupun dari hal yang lainnya, maka saya ingin berpesan kepada tim yang berwenang untuk memeriksa kepada seluruh pengurus yang tidak menutup kemungkinan ada pencucian uang. Tetap saya memegang perkataan yang pertama, jadi tidak tahu menaunya. Sudah ada 3, yang pertama aset yang di anggota, yang kedua aset bangunan koperasi BKPT, dan yang ketiga ada aset tanah darat di Sukamantri. Itu kan angka. Hanya saya yang kurang tahu itu kemana kan aset sawah dan tanah darat yang ada di Cimungkang, karena itu ada di catatan di sertifikat ada. Nah itu Pak, mohon maaf, saya sering pengen tengah orang adik bermasalah dia, tapi diemutkan disimak usahanya anggota ulah diam. Karena inilah pemutus hari ini, dijual aset, ambil asetnya karena di anggota, asetnya dijual, diputuskan hari ini. Maka tim penyelesai tolong disimak. Rapat anggota koperasi memegang peranan sangat penting di dalam kehidupan berkoperasi. Kapasitas ketua 2 dengan sendirinya dulu sampai sekarang, saya bahkan sampai di BAP 5 kali, tetap saya memegang perkataan yang pertama, jadi tidak tahu menaunya. Satu, kronologis kejadian pada bulan Mei 2017, Koperasi BKPT Ciawi harus mengembalikan titipan tabungan SD di 4 wilayah, yaitu Kecamatan Ciawi, Kecamatan Dipaten, Kecamatan Orageng, dan Kecamatan Sukarsi. Uang tabungan SD tersebut dititipkan di Koperasi BKPT Ciawi bagian niaga. Pengelola kredit niaga dipegang oleh Ketua 1 Bapak Haji Arroja, dibantu oleh Saudara Noh. Ternyata Ketua 1 Bapak Haji Arroja tidak dapat mengembalikan titipan tahun SD dengan alasan tidak ada uang, karena setelah dari anggota pemilihan macet. Peneliti khususnya para kepala SD di 4 wilayah kerja BKPT Ciawi tidak dapat menerima alasan apapun. Yang penting uang titipan harus dikembalikan. 2. Kondisi keuangan bagian kredit niaga. Berdasarkan data yang telah kami periksa, ternyata tidak balance antara jumlah uang titipan dengan jumlah uang yang dipinjamkan. Uang titipan lebih besar dari uang yang dipinjamkan. Jumlah uang titipan 41.949.800
1.949.417.121. Jumlah uang yang dipinjamkan 21.511.130.000. Selisih kurang 20.420.260.000.425.260. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran laporan ini. Keadaan kas niaga dari bulan Januari 2011 sampai dengan September 2011. Saldo awal 15.740.503. Penerimaan 1.117.544 rupiah. Pengeluaran 451.136.021. Saldo akhir September 2017 695.902.303. Saldo pada bulan tertulis 449.123.015. Sedangkan hasil pemeriksaan kami saldo akhir bulan September 2017 adalah sebesar 665.902.303. Ada selisih 214.716.112. Saya tanyakan kepada ketua 1, Bapak Yaroja, apakah saldo sebesar 449.183.050 hanya angka atau tunai? Bila tunai gimana? Beliau menjawab akan diteliti lagi sampai saat ini pengawas tidak menerima laporan dan sudah tidak aktif sama sekali. Kami tidak bisa memeriksa lagi buku-bukunya pun, kata beliau dan yang lainnya sudah diamankan di Kapolresta Tasikmalaya. Langkah-langkah upaya pengawas untuk membantu menyelesaikan masalah birokrasi BKPD bersama kami. Pengawas selalu mendampingi kegiatan pengurus untuk mencari solusi dalam menyelesaikan masalah. 1. Mendampingi pengurus untuk melaksanakan penagihan kepada anggota yang bermasalah, baik yang masih aktif maupun sudah pensiunan. Hasilnya sangat tidak memuaskan. Walaupun ada yang membayar, hanya sedikit sekali sehingga tidak mencapai target yang diharapkan. Mengapa pengawas ikut membantu? Sebab pengawas ingin membuktikan apakah benar orang itu meminjam, apakah benar orang itu punya utang. Itu tujuan pengawas, membantu dan niaga diantar sebagai berikut. Banyak saran-saran saya lakukan di tahun 14 sampai tahun 11 yang diantaranya saja. Tanggal 25 Maret tahun 2012 usul untuk menagih kepada anggota bersalah, kami penasihat membantu asal jam timur. Tanggal 25 Agustus 2014 saran kepada anggota yang bersalah pengurus jangan bosan untuk menagih. Tanggal 27 Mei 2016 pengawas menjalankan untuk mengurangi beban jangan menerima titipan SD. Pernah mengatakan jangan lagi menerima titipan dari SD. Pernah banyak setiap saya dapat kerja tiap bulan. Jangan disangka saya tidak berbicara. Saya, Pak Burhan, Pak Aja selalu memberikan masukan saran-saran, tapi tidak ada respon, tidak didengar. Banyak selalu melihat keadaan begini saya sudah miris, Pak Deki. Jangan ditanya saya hanya duduk saja, capek. Sebab saya juga korban, anggota dan anggota. Pengawas menyarankan untuk mengurangi beban jangan menerima TPSD, tapi dalam pelaksanaannya tetap berjalan. Kesimpulan, setelah melaksanakan pemeriksaan administrasi keuangan khususnya pos niaga dan selalu mengikuti
perkembangan komunitas sejak terjadi permasalahan sampai dengan sekarang dapat kami simpulkan sebagai berikut. 1. Permasalahan koperasi BKPT sampai saat ini belum bisa diselesaikan. Belum bisa diselesaikan. 2. Koperasi bergerak di bidang usaha kredit simpan pinjam dan kredit niaga Pengawas telah memberikan usulan dan saran baik lisan maupun tulisan kepada pengurus, dalam hal ini kepada Ketua 1 Bapak Arroja, tetapi saran tidak dihiraukan oleh Ketua. 3. Ketua mengambil kebijakan sendiri tentang tata cara pemberian pinjaman. Tidak ada surat perjanjian pada saat pemberian pinjaman niaga. Dan kalau kita meminjam kepada siapapun harus buat perjanjian. Kapan membayar? Apa agunannya? Nggak ada nih. Nggak bisa. Ada jaminan. Lima, titipan anggota dan non-anggota, lebih banyak dari pemberian pinjaman, baik kepada anggota maupun kepada non-anggota. Uang titipan tidak dikelola sebagai usaha, tetapi dipakai untuk membayar jasa dan uang titipan. Itu. 7. Banyaknya non-anggota. Nah ini, banyaknya non-anggota yang menyimpan BKPT. Kelas 1 ya, tanpa pengetahuan pengurus lainnya bahkan pengawas. Tidak tahu sebenarnya kalau tidak terjadi seperti ini, kami semua tidak tahu Pak. Hanya satu kamar satu pintu. Yang tahu apabila tahu sama Risa lihat buku jurnal, penelitian sekian, pengurangan sekian, saldo sekian sudah. Mengenai detail pengurangannya saya tidak tahu. Di mana adanya setelah terjadi, saya turun dan dibantu oleh sekretaris untuk melacak di mana. Ternyata buku itu memang kumplit Pak, hanya disimpan di rumah. Banyak sekali buku-bukunya. Di sini hanya sebagian seperti saya, catatan-catatan yang lainnya lengkap, tapi di rumah. Jadi ada sebenarnya hanya apa ini taledor. Kajong-jonan, kembang. Seharusnya jangan memberikan lagi pinjaman stop. Jasa udah Babuhan mengatakan bahwa jasa diturunkan dari 3,1% begitu. Tapi yang begitu. Dia saja sarankan agar setiap akhir tahun jumlah data yang meminjam dan pinjam dilampirkan supaya tahu saya utang sekian betul tidak. Kalau betul ya betul terima. Kalau kenapa sih tak komplain ya akan komplain. Nah kalau komplain kan data di sana Pak uang saya utang segini. Nah bapak tahu ini kan tidak tahu. Sebab bisa saja karena sudah tua dan uzur 100 juta tambah 0,1 sudah jadi 1 miliar. Ini apakah kesalahan teknis di dalam administrasian? Apakah salah yang lainnya? Hanya saya kirakan kalau salah teknis 100 juta apakah kalau ini mereka di 1 miliar? Sebab ada yang komplain ditulis 1,5 miliar ternyata ditagih oleh pengurus daging itu sakit kepala sakit. Nah ini jadi kalau tadi penitip sekian miliar yang ada sekian miliar sudah selisihnya besar sekali, apalagi meja sampai ya sehingga ini kakek-kakek ini termasuk saya juga sudah 26 tahun Pak bisa jenah dia sebenarnya itu di Bandar Silohan di Pidung Kia nanti juga naik ada dari foto di koran. Nah mana atuh jadi gila ieu kamu dinamuk ge. Rieu naon teu main seumeureun dia beluri ieu. Ngan diproyek modal tadi mah. Ieu kapoyong saha. Teu haula wala quwwata illa billah. Tidak ada upaya di DP. Tapi ini kan teh paling wis podo kieu. Tahun ieu abdi kedah kieu. Kedah kene babar anu kieu. Nah, hatur nuhun teh.
udah mulai datang peringatan kasih kuring. Kami pengawas menyarankan satu, agar segera melaksanakan rapat total biasa. Nah, melalui rapat total luar biasa, diharapkan anggota dapat berpartisipasi aktif untuk menyelesaikan permasalahan koperasi sawit. 3. Agar dibentuk tim perjalanan koperasi BKPT. Maksudnya aset itu bukan hanya secuil tanah 240 bata kali 10 juta 3 miliar lamun payu di lamun Jakarta bisa meter 20 juta di Ciawi yang bisa punya sabata 14% dikurang dalam membayar Jakarta. Iya gedungnya sabaraha lamun di Jakarta mah 20 miliar nah golos soal ini walau alam. Yang besar di mana? Yang besar di anggota. Aset koperasi yang besar di anggota. Untuk itu bentuk tim baik dari DPK atau di pengurus atau anggota yang lainnya. Bentuk tim itu untuk melakukan penagihan tapi ilegal. Ilegal yang diketahui disetujui oleh legal. Harus hati-hatinya. Yang legal, diregistrasi legal, diketahui disetujui oleh pengurus. Kemudian ada rekomendasi dari Dina. Kalau tidak salah Pak, begitu saja maksud saya. Mungkin kalau salah mohon diluruskan. Jadi bentuk tim. Tapi betul kalau ada GPK gerakan pencari keadilan harus mewakili yang 830 anggota. Tidak untuk kelompok atau orang itu dijual 1 miliar. Mereka dibagikan ke 100 orang. Anu boga hutang ayah baik, potong kena hutang, lawan teu boga hutang, meureunnan. Karena simpanan ngagedean, disimpan dituang terserah teman. Nah, itu bagaimana? Itu sok beli lah. Cayalah. Kamari sur bapak wakil di Kapolsek cenah abdi oke genep miliar beres pada tahun 3 tahun kalau ini berapa miliar baik separuh benar saat itu. Nah itu kan mudah-mudahan saat itu oke sehingga kasih bener itu sing leres lajang ditanya si Sarole si Emut wajib bayar dibayar. Bahasa naon deui hutang mah kudu dibayar. Sama anu waroga hutang. Sebelum diadakan rapat anggota luar biasa, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu semua mendengar aturan tadi. Jadi kalau ini bukan rapat luar biasa. Ini bukan rapat luar biasa. Rapat luar biasa Pak Haji, kenapa bukan bilang rapat luar biasa? Dan gini, dua puasa ini. Tertib yang tadi itu siapa yang mengesahkan? Dibuat oleh siapa? Di situ peserta muslimni di situ hanya anggota. Tadi Bapak pengawas bahkan meminta pandangan dari tamu-tamu undangan yang terhormat ini. Di situ tidak ada. Berarti Bapak ini semua kambing conge. Lalu kenapa anggota tidak sesuai dengan jumlah surat penangan disebar? Banyak yang tidak dapat surat penangan pada anggota. Ada anggota yang sudah keluar menyatakan Langsung saja Pak, pandangan umum Pak. Kalau pandangan bahkan muslimnya tidak tidak jawab. jawab. Ini bukan masalah luar biasa Pak. Langsung aja Pak ke pandangan umum Pak. Pengawas jawab.
di antaranya kedatangan melaksanakan rapat luar biasa dan rapat kita memang luar biasa. Antaranya di tahun 2017 rapat simkuring dinas kesehatan, dinas koperasi, bukan tenaga kerja, bantos dan sanes-sanes. Bung sabada ayah di GPK merupakan inisiator kanggo luar biasa. Alhamdulillah. Biasa dilaksanakan. Anggota saperkawis panginten simkuring maklum ka para anggota koperasi sadayana bukaan koperasi BKPT Ciawi. Simkuring merenauskeun sakumaha anu dina aturan aya. Saya dina Undang-Undang 25 atanapi pengaturan koperasi hal-hal tentang perkoperasian, bahwa apabila ada hal-hal yang seperti ini kejadiannya sesuai dengan aturan berlaku dibentuk tim penyelesai. Saupamina simkuring ramuskeun yen kawakilan balik tadi parantos mencuan di Pangawas kedah aya tim penyelesai. Balas bisa. Itu tuh undang-undang. Nah, urang mah dan aturan ya Bapak Ibu, ieu undang-undangna kaitan sareng penyelesaian mempunyai hak kewenangan dan kewajiban sebagai berikut. Jadi dina aturan ieu aya hal-hal anu kaitan sareng kamu tim penyelesai. Tak ayeuna mah simkuring balenaros heula setuju henteu kanggo nangani kaayaan BKPT ieu dibentuk tim penyelesai. Setuju. Bose, terus setujunya. Kalau saya tinggi setuju. Nah, kaduana simkuring ngaharapkeun upami telepat BKPT ieu teh meliputi Kecamatan Ciawi, Sukarsi, Pagerageun, Kadipaten. Oke, yang melibatkan independen gitu ya. Nah, samantawis GPK ge sakumaha neme Pak Ketuana mengingatkan dia aya kuasa di para anggota. Punten Pak GPK, ieu teh anu anggota sadaya tapi ubi telepak simkuring aya wartos anu nyimpen atus di GPK teh sasanes anggota aya oge non anggota dupi ieu anggota sadayana. Anggota dan non anggota jalur pribadi, kemudian 4 kecamatan K3S. Masa teh ieu Pak, punten, masa teh ieu anggota anu sebagai anggota koperasi BKPT sih anu menguasakeun teh. Dalam hal ini yang namun juga anggota Pak, yang jalur niaga itu jadi anggota karena ini kesalahan OJK juga tidak diawasi selama ini. Ini koperasi tidak ada kompensasi, tidak ada dinas pendapatan, bayar pajak pun tidak, ngawal uang ratusan juta, tidak minta. Maka anggota cekap Pak anggota. Dari anggota semua. Tadi para tos sepakat tim penyelesai banyak ibu saudara. Nah simkuring harapkeun sasanes aya nu independen dina tim penyelesaian eta simkuring ngaharapkeun oge aya perwakilan di 4 kecamatan. Kecamatan Ciawi, Sukarsi, Pagerageun, Kadipaten. Upami terapat sabatara tahun kapungker sudah simkuring ada sur pendahulu di dinas koperasi aya di antawisa ya hawar-hawar terus dibentuk tim penyelesaian itu ya. Ya, tim 9 hanya mementingkan sekelompok nagih uang ke Pak Haji Pulan di situ janji sebulan 1 juta 2 juta cuman gini ini terjadi sudah siapa yang nama Pak Ikan sama Tawi kurang dibentuk aina. Iya, itu bahaya Pak. Manawi aya anu ngusulkeun kita tentang keanggotaan tim penyelaras atau tim sinkronisasi atau tim penyelamatan BKPT Pak. Mohon ini anggotanya dari semua unsur terwakili Pak. Karena ini dominan ini adalah para guru dan pensiun guru, pendidik dan tenaga kependidikan. Ini adalah aset kita. Aset tenaga pendidik dan kependidikan. Seharusnya Pak, yang paling berperan paling dominan adalah para pendidik dan kependidikan. Maka dalam tim penyelesaian ini harus dilibatkan dari tim dari unsur pendidik dan kependidikan yang aktif dan maupun yang pensiun. Kami punya PGRI Pak, kami punya P3S, kami punya PTD.
ini mohon pengawalan, mohon pengamanan. Aset BKPT sangat harus aman. Dan kami harapkan Pak, BKPT terus eksis. Terus eksis. Pak, bagaimana eksis uang pribadi saya 150? Gini Pak, ini kan Pak Haji, Bapak juga, maaf Pak Komandan, sudah menguasakan kepada tim ketiga. Koordinatornya adalah Bapak Haji Ijang. Ya, Pak Ijang juga sebagai koordinator 1. Kemudian Pak Asep Ketua PKW di tim GPK sudah melibatkan koalisi dengan dinas dinas Pak Haji Agus. Kan sertifikat diambil dari. kan belum selesai. Pak. Iya, Pak. Tapi Belum kan selesai. jelas. Saya bicara belum selesai. Ya silakan. Ini mudah-mudahan ya semua baik Pak. Semua baik ini untuk menyelamatkan BKPT. Di dalamnya anggota BKPT harus sama, terutama mereka yang menitipkan uang. Ada yang dari mana? Uangnya dari mana ini? Ada tiga delapan tanda. Iya, silakan. Cari solusi nanti. Tadi juga bersama, Pak. Tanggung jawab bersama. Bukan tanggung jawab perorangan, bukan tanggung jawab ketua, tapi termasuk pengurus beserta pengawas. Itu Pak. Ini lembaga institusi koperasi yang harus selamatkan semua. Ulahan korban-korban, rawas-rawas. Intinya begini, kepada yang merasa punya hutang, begitu ya Pak? Harus segera dibayar. Kita masuk aset tersembunyi. Saya sampaikan nanti aset tersembunyi. Ya, begini. Aset tersembunyi banyak, Pak. Saya beri pensiun, ayah Pak Wawan, ayah Pak Nijang di atas nama K3S. Ayah PGRI, Pak Abu Tholib, tolong bantu Pak. BKPT selamatkan, berarti asetnya dan uang yang tersimpan BKPT harus dikembalikan. Jadi bagi tim penyelaras atau tim keselamatan, anggotanya harus mewakili dari semua unsur, gitu Pak. Ini gue mewakili Haji Agus, terus mewakili tim GP. Para pengurus beserta semua teman undangan yang saya hormati. Nama saya Muhammad Redanto Rana, tugas di SDN Sukajadi, Kecamatan Sukarsi. Satu hal yang saya minta, kalau memang BKPT mau diselamatkan, Iya, betul. Ingat, aset ini bukan milik pengurus. Iya. Yang oknum itu pengurus. Masa anggota membayarkan pengurus? Ini punya anggota, bukan punya pengurus. Satu itu. Dua, yang punya hutang itu merasa bahwa BKPT ini sudah bubar. Kapan saya datang ke sini ada pengurus yang aktif di kantornya, di ofisnya, di sekretariatnya. Itu sudah menyatakan bahwa BKPT sudah bubar. Dan saya itu ngeri sekali. Bapak Ibu mungkin yang apalagi yang generasi bawah saya, ini dari ejaan PJ yang saya saat itu belum lahir. Si Ali ya. Aset negara, situs sejarah harus hancur oleh hanya seberapa gelintir oknum-oknum pengurus anu arek ngajual pikeun bayar hutangna asetna teh. Kalau memang aset ini mau dijual, coba setujui oleh semua anggota yang pensiun dan yang sudah tidak ada almarhum. Ahli warisnya ada. Kedua, di rapat ini tidak ada pengunjung di tata tertib tadi. Saya memang bukan anggota, tapi saya menyimpan uang ratusan juta di sini. Jadi anggota kan nomor dikasih. Saya nasabah di sini, tapi saya tidak dihargai, tidak dihargai. Saya merasa dihargai kalau duduk di sana jadi pengunjung, tapi dia di tata tertib ada pengunjung. Tidak ada, karena apa? Ini tata tertib abal-abal yang dibuat sepihak. Dan itu cara penagihan pelunasan hutang.
Kenapa ini yang meminjamkan itu pihak koperasi, tapi yang harus nagih ke orang yang punya utang pribadinya Anggotanya. ada antara guru dengan guru tukar guling boga simpangan sakieu mana buka hutang sakitu tangannya bayar ke urang we tong ke koperasi. Itu namanya organisasi. Tolong dari kabupaten. Dan saya maaf Pak Adi pengawas tadi mengatakan demikian lantangnya, tapi yang saya sedih, apakah ini benar diawasi atau terawasi atau memang tidak diawasi sehingga hanya menunggu jurnal akhir tahun. Musuh ini harus jadinya itu ketika proses ada pelanggaran, bukan menunggu sudah hancurnya BKPT. Aset sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keinginan secara baik pribadi maupun seluruh anggota, mudah-mudahan saya dapat mewakili. Intinya kepada Bapak, saya ingin setelahnya nanti dibentuk tim, saya ingin yang pertama kembalikan uang simpanan anggota. Yang kedua, jual aset. Kalau memang Harus. membayar simpanan anggota. Yang ketiga, untuk apa menambah dosa, maka usulkan saya bubarkan BKPT. Kemudian Bapak, yang keempat, pada beberapa bulan yang lalu kami telah memuaskan, telah membentuk tim pejuang, boleh dikatakan begitu Pak. Maka kalau sekarang misalnya akan dibentuk lagi tim yang memang harus mewakili dari setiap instansi, nah saya sudah membentuk tim untuk memperjuangkan, bukan beberapa bulan yang lalu ya Pak, banyak anggotanya bahkan menandatangani atas materai karena rumah dari pengurusan koperasi masih nol terus. Nah, bagaimana ini yang sudah dibentuk tim secara beberapa bulan yang lalu? Ya, GPK. Yang terakhir Bapak, karena banyak keganjilan baik dari segi jumlah materi maupun dari hal yang lainnya, maka saya ingin berpesan kepada tim yang berwenang untuk memeriksa kepada seluruh pengurus yang tidak menutup kemungkinan ada pencucian uang. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di BPK itu sebetulnya sudah memenuhi unsur dari beberapa PTK yang ada di wilayah utara. Cuman tadi dikatakan sama Pak Pengawas, tidak adil kalau dikatakan dari KKM Sukarsi itu dari Cata itu ada, dari KI, bukan hanya dari SE Pagelagen, Ciawi, Kabupaten Sukarsi, dari MI juga ada, kurang lebih 500 juta. Jadi GPK itu Pak dibentuk atas dasar yang dibangun oleh kesadaran para korban Pak, dari kebanyakan pegawai negeri di UPTD 5 kecamatan. Jadi rapat luar biasa ini pun didorong oleh GPK. Kalau tidak didorong oleh GPK tidak akan terjadi. Terus ngaret sampai kapan? Saya khawatir kalau ini keputusan membawa madarat. Harus memberi manfaat. Jangan menelantarkan para korban. Jangan berkepanjangan, gitu aja. Jadi tolong pada detik ini diputuskan keputusan yang luar biasa. Karena ini rapat luar biasa, ini sudah tak tiru. Karena rapat anggota tahunan itu sudah tidak lancar, tidak ada. Ini rapat luar biasa diamankan oleh undang-undang. Harus diputuskan bahwa kalau mau digantian sok tidak ganti uang dikemanakan. Kalau tidak kerjanya aset harus dijual. Harus selamatkan. Jadi jangan diamai-amai madarat. Mending cepat tepat manfaat. Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk saya ini
masukkan ke tim penyelesai. Tadi kata pengurus koperasi Kabupaten Tasikmalaya bahwa tim penyelesai ini harus anggota koperasi BKPT. Kalau saya bukan, hanya perwakilan pengurus PGRI Kecamatan Kadipaten mewakili 8 lembaga SD yang menyimpan uang di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya dibuat tim penyelesai, apabila tidak selesai, nanti anggota akan menyudutkan ke tim penyelesai, sementara pengurus diam. Mohon pengertiannya, tim penyelesai ini direalisasikan. Sementara yang bertanggung jawab terhadap uang simpanan di BKPT perorangan ataupun lembaga bukan tim penyelesai, tapi adalah pengurus koperasi. Sekarang melimpahkan ke tim penyelesai. Cip paripasana mah kadem pulhan duduk mau jaga kubatur ya jago kubatur jaga murah. Raos kita Pak. Saya tetap menyebutkan ke pengurus BKPT. Itu yang pertama Pak. Mohon maaf, Bapak pengurus koperasi Kabupaten Tasikmalaya, seandainya terjadi sesuatu itu tidak akan bertanggung jawab. Mohon maaf, yang tanggung jawab saya memojokkan ke pengurus koperasi BKPT, karena di tahun 2015 sudah kejadian Pak, maaf aja dulu, telat untuk membayar simpanan atau titipan. Di 2016 digasuk Cikurang selama Pak. Di 2017 dikecemplung, gitu Pak. Makanya saya tetap akan menyudutkan ke pengurus koperasi BKPT. Ketua satu sakit di organisasi spontan, ketua dua yang bertanggung jawab. Gitu. Meskipun tidak dipilih ataupun tidak disahkan, itu di organisasi. Lihat ada ART Pak. Nah, mohon maaf, bukan saya memudahkan kembali program dari koperasi kabupaten, tapi pengen cobi emutkeun heula. Saya aya tim penyelesai. Apakah tim penyelesai di akhir apabila tidak selesai permasalahan ini tidak akan disudutkan oleh anggota? Sementara pengurus duduk terus itu Pak. Saha kawita anu ngayakeun api nu bertindak seperti ini? Kan pengurus. Itulah. Mohon maaf, bukan saya tidak setuju terhadap tim. Ya, boleh. Saya sangat setuju ada tim. Apakah tim penyelesai ini apabila tidak selesai, anggota tidak akan menyudutkan kepada tim atau akan menyudutkan ke BKPT koperasi? Itulah. Karena itu ada bahasa tim penyelesai. Coba disimak Pak. Berarti harus selesai itu kan, dari A sampai Z. Tadi aset sudah ada 3. Yang pertama aset yang di anggota, yang kedua aset bangunan koperasi BKPT, dan yang ketiga ada aset tanah darat di Sukamantri. Itu kan angka. Hanya saya yang kurang tahu itu kemana kan aset sawah dan tanah darat yang ada di Cipungkang, karena itu ada di catatan di sertifikat ada. Nah itu Pak, mohon maaf, saya goreng pengen tengah orang di permasalahan dia, tapi diemutkan disimak usahanya anggota ulah diam. Nah, karena inilah pemutus hari ini, dijual aset, ambil asetnya karena di anggota, asetnya dijual, diputuskan hari ini. Maka tim penyelesai tolong disimak kata penyelesai. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Duli dianggap untuk ngobrol. Nah, makanya saya mau bertanya
mohon maaf beberapa pengawas ya. Apakah setelah dibuat tim penyelesai pengurus koperasi masih siap bertanggung jawab atau tidak? Di atas kertas hitam di Maksudnya atas bertanggung putih. jawab bukan hanya kata-kata, bukan hanya lisan. Hitam di Apakah atas bisa putih. mengembalikan uang yang sekian miliar? Yes. Hitam di atas putih. Dan makin lagi salah. Cari semua eta. Kecamatan Kadipaten saja, kecamatan yang kecil hanya 8 sekolah, saya mewakili 1,29 juta belum jasa. Mohon maaf Pak Kabid. Pak Kabid hanya menyelesaikan secara kedinasan koperasi. Saya membawa lembaga kecamatan Kadipaten 8 sekolah yang korban terhadap koperasi BKPT. Itu bukan pribadi dan saya tidak ada sangkut paut dengan koperasi BKPT. Hanya mewakili organisasi. Maka saya bertanya, setelah dibuat dibantu oleh Kabid koperasi, apakah pengurus BKPT siap dan bertanggung jawab seandainya tim penyelesai tidak bisa sampai selesai? Jawab satu-satu. Mohon maaf Pak. Jago mana? Nih. Harus ada hitam di atas putih. Kapan mau selesainya mix saja kesana kemari Pak. Mohon maaf Pak. Ini bukan antara si Asep dengan Pak Haji Soleh, dengan Pak Haji Abbas, dengan Pak Haji Ferdi, tapi koperasi pengurus BKPT dengan organisasi PGRI. Coba tolong dijawab. Seandainya setelah dibantu oleh Kabid koperasi membuat tim penyelesai, apakah pengurus BKPT mau diam atau mau bertanggung jawab? Hitam di atas putih. Bukan hanya pembicaraan, bukan hanya lisan. Coba, mohon maaf ya, sama ketua dua dulu. Karena di organisasi itu, saya di organisasi PGRI, Bapak di BKPT. Setelah ketua satu tidak bisa beraktivitas, sakit atau apapun, spontanitas, ketua dua yang bertanggung jawab segala macam itu juga. Mohon maaf Pak Kabid, karena sudah ada tim penyelesai. Mohon maaf. Kemahiran. Saya akan bertanya ke ketua dua. Mohon maaf, bukan saya nama Asep dengan Pak Haji Soleh, tapi saya terus PGRI dengan ketua dua koperasi. Seandainya Pak, barusan sudah dipimpin dan sudah dibantu oleh Kabid koperasi membuat tim penyelesai, di dalamnya ada tim GPK dan perwakilan-perwakilan kecamatan. Apakah setelah tim berjalan, diberi surat kuasa dan sebagainya, coba pengurus BKPT apa yang akan dikerjakan? Pertanggungjawabannya. Yang akan dikerjakan menyelesaikan aset-aset yang ada di anggota perubahan itu. Ya. Menagih dan Terima kasih. Jawabannya katanya meskipun tidak jelas, nggak hajat dijelaskan, akan menagih aset-aset yang ada di anggota. Kenapa baru hari ini? Tidak dulu waktu tahun 2016. Ada berapa juta di kasat ini uang saya pribadi? Mohon maaf Pak, saya bukan tim apa-apa ya. Saya dinetralisir Pak, dinetralisir. Aja. Kenapa dari dulu? Nah, itulah. Maka saya silahkan. Saya sangat setuju ada tim penyelesai antara Pak Kabid dengan pengurus koperasi BKPT. Tolong bukan hanya diberikan arahan saja Pak, tapi harus jelas dengan pekerjaannya. Terima kasih. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istilah bubar sebelum pertanggungjawabannya dihentikan. Ulah hariwang dan tim ieu oge jeung saha da pasti data yang pengurus. Jadi kewajiban pengurus melayani tim. Malah lamun boga duit mah ngabiayaan tim.
henteu mubazir riungan ieu teh urang merencankeun ka tim pupurihun pengurus dari tinggal dina warugana getos sepuh kasok sieun gede dosa kana kesak sepuh teh urang bantuan ku tim niatan bantuan ku tim pengurus ngaringsekeun permasalahan tapi anjatan kewajiban pengurus wajib melayani kepentingan penyelesaian masalah ini. Dalam pada akhirnya sampai usia diambil oleh yang mempunya banyak turunan hukum sampai ke keluarga, ke ahli waris, ulah sir. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Bila kita Assalamualaikum warahmatullahi